Halo Pamarfil alias para maraton film. Kali ini alur cerita akan membahas film berjudul Orphan yang merupakan film horor Amerika Serikat yang dirilis tahun 2009 yang disutradarai oleh Guillaume Collet-Serra. Film ini berkisah mengenai pasangan yang mengadopsi seorang anak perempuan berusia 9 tahun setelah kematian anak dalam kandungan mereka. Film ini diawali dengan scene di mana Kate Coleman mengalami keguguran di rumah sakit. Sejak saat itu dia mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Suaminya Jack Coleman berusaha membantunya melewati masalah itu. Kate juga sering berkonsultasi dengan psikiaternya yaitu Dr. Browning, dan akhirnya kedua suami istri ini sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki 2 orang anak, yaitu Daniel, anak laki-laki pertama, dan Max, yang bisu dan tuli. Keesoknya mereka pergi ke panti asuhan. Di sana mereka bertemu dengan Suster Abigail sebagai kepala panti asuhan. Suster Abigail mempersilahkan Kate dan Jack untuk mencari anak yang ingin diadopsi. Tak lama berjalan-jalan, Jack pun menemukan gadis kecil yang berbeda, yaitu Esther, yang baru berusia 9 tahun. Ia berasal dari Rusia dan keluarganya yang terakhir mengadopsinya tewas dalam sebuah kebakaran. Esther berhasil memikat Jack dan Kate dengan senyumnya yang tulus dan kemampuannya melukis. Tak menunggu lama, Kate dan Jack mengadopsi Esther dan membawanya pulang ke rumah mereka. Max langsung menyambut gembira kedatangan Esther. Tapi Daniel sangat membencinya karena gaya berpakaian Esther yang kolot, dan semenjak kedatangan Esther ini, ayahnya menjadi kurang perhatian terhadap Daniel. Keesokan harinya adalah hari pertama Esther masuk sekolah. Namun rupanya dia mendapat bulian dari salah satu temannya di kelas, yaitu Brenda. Setelah kejadian itu, Esther mulai dendam kepada Brenda, hingga suatu ketika Esther dan Max bermain di taman bermain. Mereka melihat Brenda yang juga bermain di sana. Di saat itu juga, Esther langsung membalas Brenda dengan mendorongnya dari tempat bermain hingga mengalami patah tulang. Tak lama setelah kejadian itu, kebetulan Suster Abigail menelpon. Kate langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Ia mengatakan kalau mungkin Esther memiliki keanehan, karena di mana ada keributan atau kecelakaan, dia selalu ada di sana. Dia menawarkan untuk membawa Esther kembali ke panti asuhan. Kate dan Jack mengatakan akan memikirkannya dulu. Esther yang mengetahui niat Suster Abigail untuk membawanya, lalu ia merencanakan untuk membunuh Suster Abigail dengan memaksa Max membantunya. Ketika Suster Abigail pulang dengan mengendarai mobil, Esther dan Max sudah menunggunya di jalan untuk melakukan aksinya. Esther mendorong Max, dan Max jatuh ke tengah jalan. Mobilnya pun terpontang-panting. Namun, Suster Abigail masih selamat. Saat Suster Abigail menemui Max, Esther melakukan aksinya dan berhasil membunuhnya dengan menghantam kepalanya menggunakan palu. Esther memaksa Max untuk membantunya dan menyimpan rahasia itu. Atau Esther mengancam akan membunuh Max. Max yang ketakutan hanya bisa menurut. Esther lalu menyembunyikan palu yang dipergunakannya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. Peristiwa itu terlihat oleh Daniel yang tidak sengaja dia berada di sekitar tempat itu. Dan Esther ternyata tahu kalau Daniel mengintipnya dan mengancamnya dengan cutter ketika dia sedang tidur. Kate yang mulai penasaran dengan Esther akhirnya membawa Esther ke psikiaternya, yaitu Dr. Browning. Namun, Dr. Browning tidak menemukan keanehan dalam Esther dan malah menyalahkan Kate yang kurang bisa menghargai Esther. Dari situlah hubungan Kate dan Jake mulai renggang. Sepulang dari psikiater, Kate mendapatkan telepon dari asisten Suster Abigail dan mendapatkan info bahwa Suster Abigail belum kembali semenjak mendatangi rumah Kate. Akhirnya pencarian Suster Abigail dimulai, dan terbongkar bahwa Suster Abigail sudah meninggal. Kate semakin curiga dengan Esther. Esther yang mengetahui hal tersebut, lalu ia menyakiti Kate dengan memotong semua mawar putih yang ditanamnya di makam Jessica.
Jessica adalah anak perempuannya yang meninggal saat dia keguguran dulu. Kate yang mengetahui hal tersebut langsung marah. Saking marahnya, Kate menarik lengan Esther. Esther pun menjerit kesakitan untuk menarik perhatian Jack. Malamnya, dengan sengaja Esther menjepit lengannya hingga patah untuk menyalahkan Kate dan menarik Jack untuk memperhatikannya. Kate yang mulai geram berusaha mencari tahu latar belakang Esther. Ternyata dia dulu tinggal di Cerne Institute, sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Dia menghubungi rumah sakit itu, tapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther. Kate lalu mengirimkan fotonya melalui email dan menunggu mereka mengecek lebih jauh. Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max, dia mengetahui kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam dia naik ke rumah pohon dan memeriksa tempat itu, tapi ternyata Esther sudah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar. Tapi Daniel berhasil selamat, tapi harus masuk ICU. Ketika Esther berniat menghantamkan kepalanya dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga jatuh. Kate dan Jack membawa Daniel ke rumah sakit. Di rumah sakit, Esther masih juga berusaha membunuh Daniel dan menutupi wajahnya dengan bantal. Alat penanda sudah menunjukkan garis datar, tapi ternyata dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Kate langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Esther. Di depan banyak orang, ia menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Akhirnya, Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit malam itu. Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan di rumah dengan Jack. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Jack agar tidur dengannya. Jack menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. Esther sangat marah karena merasa ditolak. Dia pun mengambil pisau dan pistolnya yang didapatkannya dari lemari besi. Pada saat itu, di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Cerne Institute. Dokter yang menghubunginya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lena Klamer. Dia sebenarnya bukan seorang anak-anak lagi. Dia adalah wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Jadi, meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. Lena adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu setelah membunuh beberapa pegawai. Kate buru-buru pulang dan mendapati bahwa Jack sudah tewas dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Dan ia harus kucing-kucingan dengan Esther yang membawa pistol. Untuk bisa naik dan menjemput Max yang bersembunyi, dalam perkelahian dia berhasil membuat Esther pingsan dan membawa lari Max. Tapi ternyata Esther berhasil menyusul dan mereka bergulat di atas danau yang membeku karena lapisan es. Pecahan es itu retak dan mereka berdua terjun ke dalam air yang dingin. Kate berhasil menghantam wajah Esther dan naik terlebih dahulu. Esther menyusul di belakangnya sambil berkata, "Jangan biarkan aku mati, Bu." Kate menendangnya dengan marah lalu menendangnya sekuat tenaga sambil berkata, "Aku bukan ibumu." Tendangan Kate ini membuat leher Esther patah dan dia masuk kembali ke dalam air dan tenggelam. Film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa dalam memilih anak untuk diadopsi harus dipilih dengan benar, serta melihat bibit bebet bobotnya, agar tidak salah memasukkan orang asing dalam keluarga. Saya Jihan mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di film lainnya.